Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik yang terus menuntun, menjaga, memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Berkhotbah dengan Kuasa. Ayat intinya diambil dari Matius 3 ayat yang pertama dan yang kedua. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Keterangannya, Yohanes Pembaptis dalam kehidupannya di padang gurun diajar oleh Tuhan. Ia mempelajari wahyu Tuhan di alam. Di bawah bimbingan Roh Ilahi, ia mempelajari tulisan-tulisan para nabi. Siang hari maupun malam, ia mempelajari dari hal Kristus, merenungkannya sampai pikiran dan hati serta jiwa diisi dengan pandangan yang mulia. Ia memandang kepada Raja dalam kemegahannya sehingga diri tidak tampak lagi. Ia memandang keagungan daripada kesucian itu dan mengetahui bahwa dirinya sendiri tidak berarti apa-apa dan tidak layak. Pekabaran Tuhan yang harus diberitakannya adalah di dalam kuasa Tuhan dan kebenarannya ia harus berdiri. Ia siap untuk terjun sebagai utusan sorga, tidak takut akan manusia sebab ia telah memandang kepada ilahi. Ia dapat berdiri dengan tidak gentar di hadapan raja-raja di bumi, oleh sebab dengan gemetar ia telah sujud di hadapan raja segala raja. Dengan tidak ada persoalan yang rumit dan teori-teori yang berbelit-belit, Yohanes mengumumkan pekabarannya, mengejutkan dan tegas, namun penuh dengan pengharapan. Suaranya kedengaran dari padang gurun, "Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat." Matius 3 ayat yang kedua. Dengan kuasa baru yang aneh ini menggerakkan orang banyak. Seluruh bangsa digerakkan. Orang banyak berbondong-bondong menuju ke padang gurun. Pada zaman ini tepat sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali dalam awan di langit, pekerjaan tersebut yang sama seperti Yohanes harus lakukan. Tuhan memanggil orang-orang yang mau menyediakan suatu umat untuk berdiri pada hari Tuhan yang besar itu. Sebagai suatu umat yang percaya akan kedatangan Yesus yang segera, kita mempunyai suatu amanat yang harus dipikul. Bersiaplah untuk bertemu dengan Tuhanmu. Amos 4 ayat yang ke-12. Pekabaran kita harus langsung sama seperti pekabaran Yohanes. Ia menegur raja-raja atas kejahatan mereka. Tidak peduli nyawanya terancam bahaya. Ia tidak ragu-ragu menyatakan firman Tuhan. Supaya dapat memberitakan pekabaran seperti yang diberitakan Yohanes, kita harus mempunyai pengalaman rohani seperti ini. Pekerjaan yang sama harus ditanggungkan kepada kita. Kita harus memandang Tuhan, dan dengan memandang Dia, hilanglah pandangan atas diri sendiri. Berkhotbah dengan kuasa. Bagaimana Yohanes Pembaptis bisa berkhotbah, berkata-kata, menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan penuh kuasa? Adalah dengan mempelajari kebenaran firman Tuhan siang dan malam, sujud di hadapan Tuhan, memohon kuasa Roh Suci Tuhan, menuntun, menguatkan, memampukan. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, Yohanes Pembaptis tidak ragu, tidak takut, walaupun nyawa menjadi taruhannya. Pelajaran dari Yohanes Pembaptis. Seharusnya umat-umat Tuhan di akhir zaman yang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang melekaskan kedatangan Tuhan, harusnya kuasa yang sama memenuhi kehidupan umat-umat Tuhan, sehingga pekabaran demi pekabaran, kebenaran demi kebenaran akan disampaikan, akan disebarluaskan secara langsung, sehingga dengan pertolongan Tuhan akan lebih banyak jiwa mempersiapkan diri, keluarga dan jemaat
untuk siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Semoga Tuhan menyanggupkan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pagi hari ini ya Tuhan, pekabaran firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Biarlah kami dengan pertolongan Tuhan bisa berkhotbah dengan penuh kuasa sebagaimana Yohanes Pembaptis, karena mengizinkan Engkau terus berkarya dan bertahta dalam kehidupan kami, menuntun menguatkan kami mempelajari kebenaran firman Tuhan, dan kami bisa menyampaikannya kepada jiwa-jiwa yang akan dituntun datang lebih dekat kepadamu. Pertemukan kami dengan jiwa-jiwa baru ya Tuhan, yang akan dituntun datang lebih dekat kepadamu, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami semua dimampukan untuk siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Diberkatilah seluruh umat-umat Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, diberikan murah-murah rezeki dari sorga. Sehingga dengan pertolongan Tuhan kami semua dalam setiap pergumulan iman yang Kau izinkan kami alami, bisa tetap kuat, tetap teguh mempertahankan iman, tetap setia kepadamu hingga Maranatha, Tuhan menjemput kami. Apabila ada umat-umat Tuhan yang bergumul dalam sakit penyakit, duka cita, bahkan kelemahan, dosa kesayangan yang terus kami gumuli, Allah yang maha baiklah yang menjadi solusi bagi setiap pergumulan kehidupan kami, memampukan kami untuk menang dan menguatkan kami untuk bisa terus menjadikan Engkau satu-satunya solusi bagi setiap pergumulan kehidupan kami. Jadilah menurut apa yang Kau pandang baik ya Tuhan, karena kami berdoa dan berserah hanya dalam nama Yesus. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.